Di saat Yusuf Kala menyuarakan bahwa harga BBM sebaiknya dinaikkan untuk mencegah krisis, pemerintah justru mengambil arah yang berlawanan. Purbaya Yudisadewa dengan tegas menjamin BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun 2026 dan APBN disebut masih kuat bahkan dalam tekanan harga minyak dunia yang tinggi. Dua narasi besar ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa, tapi benturan cara pandang tentang masa depan ekonomi Indonesia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi seberapa kuat sebenarnya kondisi keuangan negara kita hari ini, dan apakah stabilitas yang kita lihat ini benar-benar kokoh atau hanya sedang ditahan agar tetap terlihat aman. Ini bukan sekadar perdebatan elit, ini soal rasa aman jutaan orang. Ketika isu beredar bahwa uang negara hanya cukup untuk hitungan minggu, ketika kabar simpang siur menyebut APBN bisa goyah di tengah jalan, dan ketika bayang-bayang kenaikan BBM mulai menghantui, pemerintah datang dengan satu pesan yang terdengar menenangkan. Semuanya aman, semuanya terkendali. Tapi kalau kita berhenti hanya di situ, kita justru kehilangan bagian paling penting dari cerita ini. Karena dalam dunia ekonomi, kalimat aman seringkali bukan akhir dari masalah, tapi justru awal dari pertanyaan yang lebih besar. Gue mau ngajak lo melihat ini dengan kepala dingin, bukan sekadar percaya atau tidak percaya, tapi memahami. Karena di balik satu kalimat jaminan, ada serangkaian keputusan, perhitungan, dan juga risiko yang tidak kecil. Kita mulai dari satu fakta yang cukup mencolok. Di awal tahun 2026, negara membelanjakan uangnya lebih cepat dari biasanya. Kalau biasanya penyerapan di bulan pertama sekitar 17%, sekarang sudah lebih dari 21%. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Pemerintah sengaja mendorong belanja lebih cepat agar ekonomi langsung bergerak sejak awal tahun. Secara teori, ini masuk akal. Uang yang beredar lebih cepat berarti aktivitas ekonomi meningkat lebih cepat. Proyek berjalan, konsumsi naik, dan pada akhirnya pertumbuhan terdorong. Targetnya pun tidak kecil. Pertumbuhan di triwulan pertama diharapkan bisa menyentuh 5,5% atau bahkan lebih. Sebuah angka yang kalau tercapai akan terlihat seperti keberhasilan besar. Tapi di titik ini, kita perlu jujur, percepatan itu selalu punya konsekuensi. Karena ketika lo menekan gas lebih dalam di awal, artinya bahan bakar juga akan lebih cepat terpakai. Disinilah mulai muncul kekhawatiran. Ketika belanja dipercepat, sebagian orang mulai bertanya, apakah anggaran kita cukup sampai akhir tahun? Bahkan muncul isu yang cukup ekstrim bahwa uang negara hanya cukup untuk 2 minggu atau 2 bulan. Isu ini langsung dibantah oleh pemerintah, dibilang tidak masuk akal. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata kenapa isu seperti ini bisa muncul dan bahkan dipercaya oleh sebagian orang. Jawabannya sederhana, karena tidak semua orang melihat gambaran utuhnya. Masuk ke bagian yang lebih teknis, tapi justru paling menentukan, harga minyak dunia. Ini faktor yang tidak bisa kita kontrol, tapi dampaknya langsung ke APBN. Ketika harga minyak naik, beban subsidi ikut naik. Dan kalau subsidi naik, tekanan ke anggaran juga ikut naik. Pemerintah mengklaim sudah menghitung semua skenario, dari harga $80, $90, sampai $100 per barel. Bukan sekadar kira-kira, tapi simulasi lengkap dengan langkah mitigasinya. Hasilnya, dengan asumsi harga minyak rata-rata $100 sepanjang tahun, APBN masih bisa dijaga dengan defisit sekitar 2,92% dari PDB. Secara aturan, ini masih aman, karena berada di bawah batas 3%. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini seperti berjalan di garis tipis. Selisihnya kecil, artinya ruang untuk kesalahan atau tekanan tambahan itu tidak besar. Disinilah pemerintah mengandalkan satu hal yang disebut sebagai bantalan fiskal, yaitu SAL, sisa anggaran lebih, yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Ini semacam dana cadangan yang bisa dipakai kalau situasi memburuk. Analogi sederhananya, kalau APBN itu pengeluaran bulanan, SAL ini tabungan darurat. Selama masih ada, kita merasa aman. Tapi semua orang juga tahu, tabungan darurat itu bukan solusi jangka panjang. Itu hanya memberi waktu. Selain itu, pemerintah juga berharap ada tambahan pemasukan dari kenaikan harga komoditas, seperti minyak dan batu bara. Ini memang bisa membantu, tapi tidak selalu bisa diandalkan sepenuhnya. Karena harga komoditas juga fluktuatif. Hari ini tinggi, besok bisa turun. Jadi ada semacam ketergantungan pada faktor eksternal yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Lalu kita kembali ke isu utama, BBM subsidi. Pemerintah dengan cukup percaya diri menyatakan bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun. Ini jelas kabar baik bagi masyarakat, karena kita semua tahu, sekali BBM naik, efeknya langsung terasa kemana-mana. Harga transportasi naik, harga kebutuhan pokok ikut terdorong, dan daya beli masyarakat tertekan. Tapi di balik keputusan ini, ada beban yang harus ditanggung. Menahan harga berarti menahan tekanan, dan tekanan itu tidak hilang, hanya dipindahkan. Dalam bentuk subsidi yang lebih besar, dalam bentuk defisit yang lebih ketat, atau dalam bentuk penggunaan cadangan yang lebih cepat. Ini seperti menahan air di bendungan. Selama bendungannya kuat, semuanya terlihat tenang.
tapi tekanan di dalamnya tetap ada. Di titik ini, kita mulai melihat gambaran yang lebih utuh. Pemerintah tidak salah ketika mengatakan kondisi masih aman, karena memang secara hitungan masih dalam batas yang bisa dikelola. Tapi di saat yang sama, bukan berarti tanpa resiko, karena semua strategi yang diambil ini punya konsekuensi. Dan disinilah benturan narasi tadi jadi menarik. Ketika Yusuf Kala menyarankan kenaikan BBM sebagai langkah preventif agar tidak terjadi krisis, itu bukan tanpa alasan. Itu perspektif yang melihat risiko ke depan dan memilih untuk menghadapi tekanan sekarang. Sementara pemerintah, melalui Purbaya Yudisadewa dan jajaran terkait, memilih untuk menjaga stabilitas sekarang dan mengelola risiko agar tidak meledak. Dua pendekatan ini sama-sama punya logika. Yang satu lebih konservatif terhadap risiko jangka panjang, yang satu lebih fokus pada stabilitas jangka pendek. Dan sebagai masyarakat, kita ada di tengah-tengah dari dua pilihan ini. Gue pribadi melihat ini sebagai strategi yang realistis, tapi juga penuh perhitungan. Pemerintah tidak ingin menciptakan gejolak baru dengan menaikkan BBM, apalagi di kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Tapi di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa keputusan ini tidak menjadi beban yang terlalu besar di kemudian hari. Yang seringkali tidak kita sadari, ekonomi itu bukan soal benar atau salah, tapi soal timing. Kapan harus menahan, kapan harus melepas, kapan harus berhemat, kapan harus belanja. Dan keputusan itu seringkali harus diambil dengan informasi yang tidak sempurna. Makanya, ketika lo mendengar bahwa semuanya aman, lo boleh merasa lega, tapi tetap perlu berpikir. Karena dalam ekonomi, rasa aman itu seringkali dibangun dari asumsi, dan asumsi itu bisa berubah kapan saja. Yang bisa kita lakukan sebagai individu bukan mengontrol kebijakan negara, tapi mengontrol kesiapan kita sendiri. Karena pada akhirnya, dampak dari semua keputusan ini akan terasa di kehidupan sehari-hari, di harga kebutuhan, di biaya hidup, di peluang kerja. Jadi, daripada terjebak dalam perdebatan siapa yang paling benar, mungkin lebih bijak kalau kita melihat ini sebagai pengingat bahwa kondisi bisa berubah, bahwa stabilitas itu perlu dijaga, dan bahwa kita juga punya peran untuk mempersiapkan diri. Akhirnya, cerita ini bukan tentang siapa yang menang dalam perdebatan, tapi tentang bagaimana kita memahami situasi dengan lebih utuh. Pemerintah bilang aman, dan mungkin memang masih aman untuk sekarang, tapi kewaspadaan tetap penting. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian ini, yang paling berbahaya bukan krisis itu sendiri, tapi rasa terlalu percaya diri bahwa krisis tidak akan terjadi. Jadi, tetap tenang, tetap rasional, dan jangan mudah terpancing isu. Tapi di saat yang sama, jangan juga terlalu nyaman sampai lupa bahwa resiko selalu ada. Karena di antara optimisme dan kewaspadaan, disitulah kita bisa bertahan. Kalau lo ngerasa perspektif ini membantu lo melihat situasi dengan lebih jernih, lo bisa bantu share ke orang lain. Dan kalau lo mau terus dapat konten yang ngebahas isu serius dengan cara yang lebih santai tapi tetap tajam, lo tahu harus kemana.